Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, insyaallah taala kita akan melanjutkan pelajaran fikih kita. Kemarin kita telah membahas pekan kemarin kita ujian dan kita juga membahas masalah bab 2 dan bab 3 tentang surat kusyuf dan surat Aid, hukumnya, tata caranya, hikmahnya. Dan insyaallah taala kita akan melanjutkan pelajaran fikih kita di pelajaran 4. Kita masuk pelajaran 4, yakni surat istisqa. Istisqa ini minta hujan. Air merupakan salah satu karunia Allah Subhanahu wa taala yang terbesar bagi para hambanya, bagi para makhluknya. Dengan air kehidupan manusia akan berlangsung. Di antara sumber air terbesar adalah hujan. Hujan sumber air terbesar, di antara sumber yang terbesar. Dengan turunnya air hujan, bumi menjadi basah. Jumlah air bertambah, tanaman-tanaman dan rumputan menjadi tumbuh subur, dan manusia binatang pun bisa minum dengan air hujan atau darinya. Hujan ini merupakan rahmat Allah. Hujan itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk para hambanya, para makhluknya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya, "Wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy." Dan kami jadikan air segala sesuatu yang hidup. Apabila tidak terjadi hujan atau curah hujan sedikit, manusia akan tertimpa keadaan sangat berat. Contoh saudara-saudara kita yang ada di Afrika sana, mereka sulit sekali menemukan air bersih. Karena apa? Karena sedikitnya curah hujan yang turun di daerah mereka, sampai mereka minum air kotor dan segala macam. Kita alhamdulillah di Indonesia Allah masih kasih hujan, Allah turunkan hujan. Jadi kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu orang-orang yang bertauhid akan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang menciptakan mereka dan menciptakan hujan. Mereka akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan hujan apabila tidak terjadi hujan. Di antaranya dengan berkumpul pada satu tempat, melaksanakan salat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkumpul di satu tempat ini, salat, berdoa dalam satu tempat ini dinamakan dengan salat istisqa. Istisqa. Salat minta hujan. Makna istisqa artinya adalah minta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna istisqa adalah minta hujan. Yang kedua, keadaan yang disyariatkan salat istisqa. Keadaannya gimana? Sebab apa penyebab terjadinya salat istisqa? Keadaan yang seperti apa? Salat istisqa disyariatkan, dianjurkan apabila bumi ini mengalami kekeringan dan hujan tidak turun. Ini juga terjadi pada zaman Nabi SAW. Dahulu mereka di zaman Nabi, zaman Nabi itu hujan tidak turun. Maka Nabi SAW dan para sahabat berkumpul pada satu tempat. Mereka melaksanakan sholat, berdoa untuk meminta hujan. Hukum dari sholat istisqa. Sholat istisqa hukumnya adalah sunnah muakkadah. Karena apa? Karena sangat dianjurkan sekali. Karena kita ini perlu namanya air, hujan. Kalau kita tidak menemukan hujan, mungkin banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang tidak bisa mati, manusia juga bisa kekurangan air, hewan-hewan bisa mati nantinya kalau hujan itu sedikit atau tidak turun sama
sama sekali, karena akan kesulitan menemukan air bersih. Terus tata cara sholat istisqa, ya, tata cara sholat istisqa ini sama seperti sholat Aid, Idul Fitri ataupun Idul Adha, sama seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, mungkin ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.